Salah satu saksi ahli yang dihadirkan KPU dalam sidang perkara pemilu Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Rabu 3 April menyebut ada 3 sumber masalah dalam sistem Sirekap, di mana teknologi OCR (Optical Character Recognition) belum bisa membaca data secara otentik dikarenakan berbagai hal, seperti tulisan tangan yang berbeda-beda, warna kamera, dan bentuk kertas yang tidak rata. Namun begitu, Marsudi menegaskan OCR mempunyai tingkat akurasi yang tinggi hingga 99%. Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam sidang lanjutan sengketa pemilu Pilpres 2024 yang digelar di Mahkamah Konstitusi pada Rabu 3 April 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan KPU dan Bawaslu, KPU menghadirkan seorang ahli yakni Marsudi Wahyu Kisworo yang merupakan ahli bidang IT dan 2 orang saksi yakni Yudhistira Dwiwardana Asnar dan Andre Putra Hermawan. Marsudi dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo menyebutkan sejak teknologi komputer digunakan dalam pemilu di tahun 2024 lalu, sistem penghitungan suara digital selalu dipermasalahkan. Profesor pertama di bidang IT di Indonesia itu lebih lanjut menjelaskan Sirekap terdapat 2 jenis, yaitu Sirekap mobile dan Sirekap web. Marsudi mengatakan terdapat 3 problem dalam Sirekap mobile. Problem pertama ketika mengambil data dari form C1 hasil yang isinya dibuat dengan tulisan tangan menggunakan teknologi yang namanya Optical Character Recognition (OCR). Menurut Marsudi, meski OCR memiliki tingkat akurasi 99%, namun dalam implementasi di lapangan akan mengalami penurunan menjadi 93%, sehingga ada kemungkinan 7% error dalam membaca gambar menjadi angka. Apalagi yang dibaca adalah bentuk tulisan tangan, yang mana tulisan orang pasti berbeda-beda. Problem yang kedua menurut Marsudi adalah dari sisi kamera. Seperti diketahui, Sirekap mobile diinstal di masing-masing handphone KPPS, sementara setiap HP memiliki kualitas kamera yang berbeda-beda. Akibatnya terjadi perbedaan hasil capture gambar, sehingga membuat OCR sulit mendeteksi. Masalah ketiga menurut Marsudi adalah problem kertas. Ketika kertas terlipat bisa menimbulkan kesalahan interpretasi OCR. Kendati demikian, menurut Marsudi, Sirekap merupakan salah satu bentuk dari sarana untuk transparansi. Oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan, keluhan atau komplain dari masyarakat, KPU kemudian segera melakukan tindakan koreksi, sehingga kesalahannya makin lama semakin sedikit. Problem pertama dari Sirekap mobile, jadi supaya clear saya sebut sebagai Sirekap mobile, dia mengambil data dari form C1 hasil, yang isinya dibuat dengan tulisan tangan, menggunakan teknologi yang namanya Optical Character Recognition atau OCR. Jadi tulisan yang ada di C1 hasil itu di-scan, kemudian di-capture, kemudian dirubah menjadi angka. Nah, disinilah problem pertamanya muncul. Pertama, karena tulisan yang ada di form C1 itu tulisan tangan, dan kita tahu semua bahwa tulisan tangan tiap orang itu beda-beda. Apalagi tulisan tangan di 822.000 TPS yang pasti orangnya berbeda dan tulisan tangannya bisa berbeda. Ada mungkin di KPPS yang mengisi ini tulisannya bagus, mudah dibaca. Tapi mungkin juga ada sebagian besar juga yang tulisannya kurang bagus. Bahkan yang tulisannya jelek. Saya sendiri termasuk orang yang tulisan tangan saya itu sulit dibaca. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini, dalam menuliskan angka saja, itu stylenya bisa beda-beda. Ada menuliskan angka 4 dengan kayak kursi terbalik, atasnya terbuka. Tapi ada juga seperti yang di pojok sebelah kiri, 4 itu tertutup atasnya. Demikian juga angka-angka lain. 1 ada yang menggunakan, ada yang pakai topi dan sepatu, ada yang cuma garis saja. Nah, karena itu Optical Character Recognition itu kalau di laboratorium itu akurasinya masih sekitar 99%. Jadi masih ada kemungkinan error 1% di sana. Tapi kalau dipakai di lapangan itu bisa lebih rendah lagi. Nah, paling tinggi itu sekitar 92-93%. Jadi ada kemungkinan 7% salah ketika OCR ini merubah gambar menjadi angka. Nah, ini problem yang pertama. Problem kedua adalah karena Sirekap mobile itu ada di install di masing-masing handphone dari KPPS, maka yang terjadi kita tahu bahwa handphone itu beda-beda mereknya, beda-beda kualitasnya. Ada handphone yang kualitas kameranya sangat bagus, ada handphone yang kameranya sangat kurang bagus.
resolusinya juga beda-beda. Nah, akibatnya terjadilah seperti contoh di atas di layar, itu form C1 bisa beda-beda, kualitasnya ada yang gambarnya jelas, ada yang buram, ada yang remang-remang, ada yang warnanya jadi putih, ada yang warnanya kekuning-kuningan begitu. Ini dari sisi kamera, problem kedua. Problem ketiga adalah dari kertasnya sendiri. Kita lihat contohnya di yang form C1 yang di kanan itu kertasnya terlipat. Sehingga ketika terlipat ini bisa menimbulkan kesalahan interpretasi oleh OCR ini. Karena OCR ini bukanlah manusia yang bisa memperkirakan, dia hanya patuh kepada training data. Jadi sistem AI ini adalah, sistem machine learning ini, dia diberikan data berbagai macam tulisan tangan, kemudian dari tulisan tangan itu dia pelajari dan kemudian dia bisa melihat ini apakah angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kualitas gambarnya seperti ini menjadi masalah. Nah, jadi 3 masalah ini yang menjadi sumber ketika kenapa yang bisa menjelaskan kenapa ketika ditampilkan di web itu antara angka dengan C1 bisa berbeda. Juli Suwarti dan Ketut Sumadiasa melaporkan.